Soalnya kalau tidak selaras, maka tidak akan muncul khasiatnya buat kita. Bahkan bisa berefek negatif nanti buat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ki Bagus Purwas. Salam spiritual. Baiklah sedulur semua, pada kesempatan kali ini saya kembali lagi hadir untuk menemani sedulur semua. Kita akan kembali lagi membahas tentang dunia spiritual, dunia supranatural, dan juga dunia ilmu kegoiban. Nah, berhubung setelah saya baca komen-komen di YouTube, kebanyakan itu komentar-komentarnya itu selalu berhubungan tentang khodam dan khodam lagi. Maka dari itu saya akan membahas lagi tentang parkhodaman. Karena memang untuk pembahasan seputar khodam ini sangat menarik ya untuk kita bahas, untuk kita pelajari lebih dalam lagi gitu. Dan mungkin yang akan saya bahas kali ini bukan khodam leluhur atau khodam-khodam amalan gitu ya, tapi lebih ke arah khodam di benda, seperti mungkin nanti sedulur bisa lihat di judul video ini mungkin ya gitu. Nah, yang akan saya bahas adalah tentang khodam di benda sedulur. Nah, ini saya mempunyai suatu mustika. Jadi mungkin yang akan saya bahas ini tentang khodam-khodam di benda seperti mustika, seperti benda-benda keris, terus pegangan haikal, azimat, dan masih banyak lagi ya tentunya. Nah, mungkin ada yang bertanya, bagaimana sih cara kerja khodam di benda itu gitu kan? Apakah kita perlu membawa benda tersebut untuk supaya kita merasakan khasiat dari benda tersebut gitu kan? Mungkin sebagian sedulur memiliki benda-benda unik seperti ini ya, mungkin bisa hasil dari memahari dari seseorang paranormal, atau dikasih seorang teman gitu kan, atau mungkin diwariskan oleh keluarga. Pasti ada saja ya yang seperti itu, pasti ada saja. Nah, barangkali sedulur tidak mengetahui cara kerja khodam tersebut itu bagaimana, cara untuk mendaya gunakan kekuatan yang ada di dalamnya itu bagaimana. Nah, ini yang perlu kita pelajari di video kali ini ya. Nah, jadi saya mempunyai membawa 2 sampel mustika ya, karena kalau saya bawa keris nanti terlalu besar soalnya. Nah, ini saya punya mustika ya, kelihatan ya. Ini saya pakai cupu. Nah, ini adalah mustika ya di dalamnya tuh. Ini ada mustikanya, kelihatan ya tuh. Ini adalah mustika mustika Dewi Kuntilanak. Ini mustika Dewi Kuntilanak yang didapatkan dari kuntilanak langsung, Ratu Kuntilanak gitu ya. Dan yang kedua itu adalah mustika, nah ini ya, kelihatan ya nih. Nah ini kelihatan jelas nih, ini mustika delima, mustika delima pamungkas ya. Jadi kedua mustika ini sedulur tentunya terdapat khodam dan energi di dalamnya gitu kan. Nah, khodam dan energi tersebut itu tentunya bisa kita daya gunakan, bisa kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya tergantung dari dominan untuk apa tuh, energi di dalamnya. Terus kemampuan khodamnya itu apa gitu kan. Jadi nggak semua mustika-mustika bisa kita manfaatkan sesuai dengan kehendak kita.
terkadang mereka itu punya kemampuan masing-masing begitu. Nah, kalau saya bahas tentang mustika-mustika yang saya tunjukkan tadi, itu memang sedulur, tidak selamanya mustika-mustika seperti itu bisa kita manfaatkan. Tidak selamanya, tidak permanen. Lah kok bisa gitu kan? Bisa, tentu bisa, karena itu tergantung dari kita bagaimana kita merawatnya, bagaimana kita menjaganya gitu kan. Bagaimana kita merawatnya dan menjaganya. Kalau kita mempunyai mustika, meskipun mustika tersebut sangat berharga, khodamnya sangat kuat, atau mungkin harganya sangat mahal mencapai puluhan juta, tapi kalau kita tidak bisa merawatnya, kalau kita mungkin merawatnya dengan cara yang salah, tentu itu akan sangat berbahaya, karena bisa membuat hilang tuahnya, baik itu khodamnya, baik itu energinya, itu bisa lenyap dalam seketika kalau kita salah merawatnya, atau mungkin kita melanggar pantangannya gitu kan. Apalagi kalau mustika-mustika alam, mustika yang didapatkan dari alam seperti mustika lipan gitu kan, mustika sirih, itu sangat sensitif gitu kan. Jadi artinya gini, kalau kita sudah melanggar pantangannya, maka tuahnya itu langsung spontan saat itu juga hilang gitu, saat itu juga. Makanya kita harus berhati-hati, kita harus tahu gitu, kita harus tahu apa sih pantangannya, apa sih larangannya gitu. Nah, kalau kita sudah mengetahui larangannya atau pantangannya, maka kita harus menjaganya dengan baik begitu, dengan cara kita rawat. Misal kita setiap malam Jumat Kliwon atau malam Selasa Kliwon kita kasih minyak, gitu kan. Kalau media tersebut fungsinya buat pengasihan, maka kita bisa dikasih minyak melati, atau cukup dikasih minyak misik putih ya, misik putih. Kalau untuk kanuragan mustika tersebut misalnya seperti mustika badar besi, mustika solonata, kijing bungkem, terus kemudian apa itu yang kecil itu ada ya, banyak dah pokoknya ya. Jadi kita gunakan minyak misik hitam kalau yang fungsinya untuk kanuragan gitu. Nah, kalau seandainya sedulur memiliki mustika yang berfungsi atau punya khasiat yang dominan untuk kerejekian atau pelarisan, maka sebaiknya gunakan minyak seperti minyak-minyak yang lembut-lembut ya, ininya wanginya gitu kan. Minyak seperti minyak seribu bunga atau minyak kasturi gitu kan, yang wangi-wanginya lembut gitu. Kalau yang kanuragan itu pakai yang wanginya keras seperti minyak misik hitam, hajar aswad dan lain sebagainya begitu. Jadi kita jangan sampai salah dalam merawatnya. Atau mungkin sedulur bisa kasih tambah, misalnya kasih dupa, buhur atau hio gitu kan dalam menjaganya. Ini seperti contoh, saya membawa sampel minyak. Ini adalah minyak cendana ya, ini minyak cendana keraton. Nah, ini kadang kalau untuk pengasihan atau kerejekian saya pakainya minyak cendana gitu kan, karena masuk di semua, bahkan pusaka-pusaka pun bisa menggunakan minyak cendana gitu. Ingat, ini yang harus kita waspadai, jangan sampai minyak yang kita beli itu mengandung alkohol ya, karena bisa merusak benda-benda gitu. Nah, sedangkan kalau kita sudah melakukan cara-cara yang sudah saya sebutkan tadi, kita sudah melanggar kita sudah menghindari pantangan, kita sudah menjaganya dengan baik dan juga merawatnya. Nah, maka dari itu yang terpenting itu adalah apakah pusaka tersebut itu harus dibawa-bawa atau tidak gitu kan. Karena ada beberapa mustika atau benda-benda bertuah itu yang apabila meskipun disimpan di rumah, maka khodam dan energi kekuatannya itu bisa mengikuti kita begitu kan. Itu biasanya bila memang benda tersebut itu khodamnya sudah aktif gitu kan, sudah selaras dengan diri kita dan kita sudah melewati proses penyelarasan tersebut gitu kan. Kalau ada beberapa mustika dari saya yang saya maharkan gitu kan, seperti yang tadi mustika delima pamungkas, itu ada penyelarasan selama 3 hari untuk menyatukan khodam beserta kekuatannya. Dan untuk mustika-mustika lain yang tentunya butuh penyelarasan juga gitu kan. Nggak harus misalnya
nggak kita bawa terus kemudian langsung selaras, nggak seperti itu. Apalagi yang punya khodam atau energi yang sangat kuat gitu kan. Ya ada aja sih kalau misalnya memang sudah diselaraskan oleh guru kita terlebih dahulu gitu kan, atau memang kalau dikasih teman kita, kita suruh selaraskan dulu buat kita. Nanti biasanya kita disebutkan namanya siapa, nama lengkap, terus tempat tanggal lahir gitu kan, nama orang tua. Itu untuk proses penyelarasan energi yang ada di media tersebut. Soalnya kalau tidak selaras, maka tidak akan muncul khasiatnya buat kita, bahkan bisa berefek negatif nanti buat kita begitu, karena tidak bisanya bersinergi, tidak bisanya menyatu ke dalam diri kita begitu sedulur. Nah, sedangkan cara kerja khodam itu sebenarnya itu tadi ya, tergantung bendanya juga. Kalau dia itu sudah aktif, energi di bendanya itu sudah aktif, sudah selaras, maka dia secara otomatis akan mengikuti kita, meskipun mustikanya ini tidak kita bawa sama sekali gitu kan. Meskipun mustikanya kita taruh di rumah, misalnya nih mustika ini punya khasiat untuk pengasihan atau penundukan gitu. Nah, mustika ini kita simpan aja di rumah. Nanti tiba-tiba saat kita kerja banyak orang-orang yang perhatian kepada kita, terus kemudian atasan menjadi royal kepada kita, menjadi baik kepada kita gitu kan, nggak main kasar kepada kita gitu. Itu apabila si mustikanya ini sudah selaras dengan kita begitu, dan kita pun sering merawatnya gitu kan. Nah, nanti itu si khodam tersebut akan mengikuti kita kemanapun kita pergi, baik itu khodamnya yang langsung mengikuti kita, ataupun kekuatan di mustika tersebut itu selalu menyelimuti tubuh kita begitu sedulur. Jadi sebenarnya semuanya itu tergantung pada diri kitanya sendiri gitu. Kenapa saya tadi menyebutkan gak ada yang permanen? Iyalah, kalau kita sudah merawat, misalnya si khodam itu sudah menyatu dengan kita sudah merasakan khasiatnya, tiba-tiba kita malas untuk melakukan perawatan, tentu saja si khodamnya itu akan pergi dan khasiatnya pun tidak akan bisa dirasakan lagi begitu. Nah, mungkin untuk sekali, 2 kali, 3 kali mungkin masih ada kerasa sedikit-sedikit. Nanti lama-lama udah beberapa bulan kemudian jarang dirawat, ya tentunya nanti akan hilang begitu kan. Karena di dunia ini tentunya tidak ada yang gratis gitu kan, tidak ada yang gratis. Kita memahari mustika tersebut ya harus pakai mahar, dan kita merawat benda tersebut pun harus dengan biaya gitu kan, untuk membeli minyaknya toh, atau untuk membeli buhurnya, membeli hio gitu kan, untuk proses merabun itu mengasapi dengan asap gitu kan, diasapin gitu. Jadi saran dari saya, kalau sedulur misalnya memang mempunyai mustika-mustika antik seperti ini, ya tentunya silahkan dirawat dengan baik begitu. Kalau ada kunci yang harus dibaca, kita minta ijazahnya dari orang yang yang mengasih pusaka mustika tersebut gitu kan. Kita minta misalnya kuncinya apa, ada bacaannya atau tidak gitu kan. Biasanya ada bacaannya itu untuk penyelarasan. Bahkan kalau di saya pun, kalau ada seseorang yang misalnya memahari mustika-mustika seperti mustika badar besi gitu kan, mustika galih kelor, untuk sarana kekebalan tentu harus ada penyelarasan gitu kan. Kalau mustika tersebut memang mempunyai power yang sangat kuat sekali. Karena kalaupun saya yang selaraskan itu tidak akan sempurna, harus langsung sama orangnya juga gitu kan. Jadi di sayanya juga diselaraskan, dan orangnya pun juga mengikuti proses penyelarasannya juga. Dan itu memang prosesnya nggak begitu sulit dan nggak begitu mudah. Ya kayak penyelarasan amalan aja, misalnya 3 hari kita ungkep, dikasih minyak, dikasih tiga jenis kembang, dan membaca beberapa kata, beberapa kalimat amalan juga gitu kan, selama proses penyelarasan 3 hari itu. Dan tentunya nggak puasa, karena kan mustika seperti ini memang sudah kuat gitu kan, nggak perlu dipuasakan lagi, cukup kita selaraskan aja dengan wirid-wirid yang ringan lah gitu ya. Nanti biasanya kalau kita sudah penyelarasan itu, mungkin pas proses penyelarasan pun ya, kita akan mengalami istilahnya pendekatan batin gitu kan. Kan kita itu proses penyelarasan itu kan tujuannya untuk menghubungkan batin dengan si khodam di benda tersebut gitu.
Nah, saat si khodam tersebut itu sudah terkoneksi dengan diri kita, batin kedua makhluk ini, kita dan si khodamnya, maka si khodam itu akan menunjukkan sesuatu kepada kita bahwa si khodam tersebut itu sudah selaras dengan kita. Bisa berupa bermimpi gitu kan, pada malam hari kita ditemui tuh sama si khodamnya, atau kita ketika sedang wirid, misalnya sedang wirid amalan untuk penyelarasan itu ya, kita tiba-tiba di batin tergambarkan wujudnya bagaimana, mendengar suara-suara gitu kan. Nah, itu bisa saja terjadi, karena itu tadi, itu adalah proses untuk menghubungkan batin kita dengan si khodam dan seluruh kekuatan yang ada dalam mustika tersebut, begitu. Nah, itu dia ya tadi pembahasan tentang seputar khodam di mustika dan cara kerjanya, gitu kan. Cara kerjanya ya tadi ya, jadi dia itu akan mengikuti kita, apa yang kita butuhkan tentu akan dibantu sedikit besarnya gitu. Tentu semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sejatinya ya benda ya tetap benda ya gitu. Kita cukup mendaya gunakan energi dan kekuatan sebagai pendorong saja gitu. Jadi tidak untuk diminta, tidak untuk disembah, tidak untuk diagung-agungkan gitu kan. Jadi jadikan saja ini sebagai hiasan, pajangan, pegangan, dan juga sahabat kita untuk menemani dalam kehidupan ini gitu. Karena ya tentu manusia kan butuh dorongan-dorongan spiritual begitu kan, dorongan-dorongan yang tak kasat mata, baik itu berupa doa, berupa energi, berupa kekuatan, berupa khodam, dan masih banyak lagi. Nah, mungkin cukup sekian konten kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat buat semuanya. Mohon maaf apabila kata-kata saya yang salah atau ada hal-hal lain yang tidak saya ketahui, jadi mohon dimaafkan. Mungkin cukup sekian, saya Ki Bagus Purwas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.